Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita di sore hari ini atau di malam hari ini kita akan memulai peribadahan kita, yaitu peribadahan rumah tangga. Kiranya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan tetap setia dan tetap sehat dalam situasi apapun. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Untuk itu mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk di malam hari ini kami masih bisa berkumpul dengan saudara kami, dengan keluarga kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya buatlah firman-Mu itu menjadi terang dan pelita bagi kehidupan kami. Bapa dalam surga, segala kehidupan kami, aktivitas kami, segalanya yang ada pada kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan di malam hari ini yaitu yang tertulis dari Filipi 3 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 21. Kami akan membaca dari sini. Bapak Ibu, saudara-saudari bisa mengikuti di dalam hati masing-masing. Beginilah firman Tuhan, nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bapak Ibu, di ayat yang ke-21 mari kita baca bersama. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mengetahui dari Filipi ini, yaitu penulis dari seorang tokoh yang bernama Paulus. Bapak Ibu, sebelum bertobat, Saulus hidup sebagai seteru salib Kristus, mengancam dan membunuh murid-murid Yesus, meminta surat kuasa supaya jika ia menemukan orang yang mengikut jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka, sampai Yesus menegurnya dan mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-15. Bapak Ibu, setelah bertobat dan menjadi hamba Kristus, dalam suratnya kepada jemaat Filipi, kerap kali ia menyatakan sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Tadi dikatakan juga di ayat yang ke-18. Saat ini bimbingan Paulus kepada jemaat agar memiliki iman yang tangguh, tidak terpengaruh ajaran sesat Bapak Ibu. Dan saat ini juga tema yang sampai kepada kita, firman Tuhan yang sampai kepada kita mengatakan, berserahlah kepada rencana Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-17 tadi dikatakan, dan itu salah satu menjadi contoh bagi kita. Ia mengatakan di ayat yang ke-17, ikutilah teladanku. Artinya Bapak Ibu, ada pengalaman hidup yang sangat berarti.
ada perjalanan hidup yang sangat berarti, sehingga ia mengatakan, ikutilah teladanku. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak perjalanan yang kita alami di dalam kehidupan kita, tapi kita tidak tahu apa di balik semua itu. Bapak Ibu, pada saat merasakan adanya pergumulan, permasalahan, apakah kita berserah kepada rencana Tuhan bahwa itu adalah salah satu rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Di ayat yang ke-18 sampai dengan ke-19 dikatakan seteru salib Kristus. Artinya Bapak Ibu tidak ada lagi kompromi dengan salib. Mereka melawan salib. Paulus juga menyebut mereka bertuhankan perut. Artinya perutnya yang menjadi ukuran atau tolak ukur buat mereka Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ia hanya memikirkan duniawi saja. Jika perut berisi, mereka tenang. Jika perut mereka kosong atau lapar, mereka menjadi buas. Selain itu, perut menggambarkan materi Bapak Ibu, duniawi, harta, kesenangan. Jadi kita hanya memikirkan duniawi saja Bapak Ibu. Dan dikatakan tadi mereka bertuhankan perut dan pikiran mereka semata. Maka tertuju kepada perkara duniawi di ayat yang ke-19. Dengan menghasilkan dan menghalalkan segala cara, mereka tidak siap untuk memikul salib Bapak Ibu. Tidak menjadikan salib sebagai tujuan hidupnya. Mereka tidak memberikan kesiapan hidupnya untuk memikul salib itu. Mereka mau menerima berkat. Mereka mau menerima mujizat. Begitu juga dengan kita. Kita mau menerima berkat. Kita mau menerima mujizat. Tapi ketika dihadapkan pada ujian dan pada tantangan kehidupan, secepat kilat kita akan bersungut-sungut kepada Tuhan, menjadi kecewa dan bahkan meninggalkan Tuhan, mengatakan Tuhan tidak adil. Di mana Engkau Tuhan? Kita mau menerima berkat, kita mau menerima mujizat, tetapi maukah kita berserah kepada rencana Tuhan Bapak Ibu? Setiap ada permasalahan, setiap ada pergumulan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, padahal dikatakan saat ini firman Tuhan yang sampai kepada kita, berserah kepada rencana Tuhan. Hadapi semua dengan kehidupan, dengan penuh iman kepada Tuhan, dan berserahlah kepada rencana Tuhan Bapak Ibu. Banyak hal yang kita alami, pergumulan, permasalahan yang sudah kita lalui di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Pernahkah kita merasakan ada satu masalah di dalam kehidupan kita? Ada pergumulan di dalam kehidupan kita. Kita tidak merasa putus asa, tetapi kita berserah kepada Yesus. Kita mengatakan ini adalah rencana yang baik, karena aku tahu di balik pengalaman, di balik pergumulan ini pasti ada persoalan, pasti ada rencana yang indah dari Tuhan. Dan kita pikirkan saat ini, kalau saja saya pada saat memiliki pergumulan permasalahan itu putus asa, mungkin saya tidak sampai pada saat ini. Mungkin saya tidak bisa menerima berkat yang sangat indah saat ini. Kalau saya pada saat mengalami pergumulan di masa lalu langsung putus asa, mungkin saya juga tidak bisa melihat bagaimana keindahan rencana Tuhan di dalam kehidupan saya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak pengalaman, banyak pergumulan, permasalahan yang kita lalui. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan sampai dengan pergumulan, permasalahan itu kita meninggalkan Allah. Tetapi ingat, dalam setiap permasalahan, dalam setiap pergumulan kita, berserahlah kepada Tuhan. Berserahlah kepada rencana yang Ia rencanakan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita sama seperti yang dikatakan Paulus Bapak Ibu,
yang menyatakan pikiran mereka hanya pada hal-hal duniawi. Artinya Bapak Ibu, mereka tidak pernah lagi berpikir tentang rohani, berpikir tentang iman, berpikir tentang sorga. Pagi, siang, sore hingga malam mereka pikirkan hanya terfokus kepada materi, uang, harta, dan duniawi saja yang bisa menyenangkan dia sementara. Sedangkan tadi dikatakan kepada kita bahwa kita adalah kewarganegaraan sorga. Kalau kita adalah salah satu kewarganegaraan sorga, kita tidak akan meninggalkan Allah. Kita akan berseru serta berserah di dalam kehidupan kita, dalam setiap permasalahan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita yang sudah percaya dan beriman pada Tuhan Yesus mengintrospeksi diri. Apakah kita hidup sesuai dengan kehendak Kristus atau sebagai seteru salib? Apakah kita yang mengenal kebenaran, hidup dalam kebenaran, atau hidup di dalam dosa? Bapak Ibu, jangan sampai tanpa kita sadari kita menjadi seteru salib Kristus dengan hidup secara duniawi dan mencintai duniawi. Makanya dikatakan saat ini firman Tuhan mengatakan pada kita, berserahlah kepada rencana Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Dikatakan juga jangan menjadi seteru salib, tetapi siapkan hatimu, siapkan dirimu untuk memikul salib di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kewarganegaraan sorga, orang yang beriman, orang yang percaya serta berserah kepada setiap rencana Tuhan, ia siap untuk memikul salib, ia siap untuk berserah kepada Tuhan, sementara ia menunggu rencana Tuhan yang indah di balik semua pergumulan, permasalahan yang dia alami di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mari tetap berserah dengan setiap rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan, di sore hari ini, di malam hari ini kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa, firman-Mu menjadi terang bagi kehidupan kami. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami dan tongkat bagi jalan kami. Bapa dalam surga, kiranya setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami bisa berserah dalam setiap rencana-rencana yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Dan kami siap memikul salib. Kami tidak hanya menginginkan berkat mujizat, tetapi kami siap serta memikul salib di dalam kehidupan kami untuk sebagai pengikut-Mu ya Bapa. Bapa dalam surga, lingkupi kami, setiap keluarga kami dimanapun kami berada. Setiap keaktivitas kami, pekerjaan kami, apapun yang menjadi kehidupan kami, dan setiap langkah di dalam kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.